kita akan mengkaji, membahas bagaimana mengasuh anak dengan mengikuti prinsip atau berbasis kepada Al-Quranul Karim. Para bunda, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ketika berbicara tentang pendidikan anak, saya tidak hanya berbicara teori-teori saja, Ustaz. Saya memang merasakan, subhanallah, perjuangan untuk mendidik anak itu luar biasa. Saya ini, bunda, anak saya 5. Dan itu laki-laki semua. Ya, jadi di rumah tuh tiap hari main Smackdown. Wasitnya. Pernah saya pulang ngajar sore, nampak uminya udah bengkak-bengkak matanya nangis. Nah, saya udah ngerti tuh. Kalian pelakunya ya, saya bilang kayak gitu. Ya, 5 orang. Itu yang pertama, anak saya yang pertama nih, ini yang paling baik. Ya, nggak pernah cari masalah saudaranya, dia autis. Kalau dia sekolah itu kelas 5 SD. Tapi karena dia autis, dia belajar di rumah. Yang kedua, kelas 2 SD. Yang ketiga, insya Allah sama dengan yang keempat besok masuk TK. Karena jaraknya usianya cuma 7 bulan. Nah, kemudian yang kelima itu baru September kemarin 1 tahun usianya. Jadi memang di rumah tuh terasa sekali sama saya nih. Jadi saya praktisi nih Ustazi, ya. Bagaimana perjuangannya mengasuh anak tuh menjadi anak yang soleh tuh luar biasa. Ya. Jadi kalau bunda, Ustaz nih teori-teori aja nih. Ini teori-teori parenting aja nih, teori psikologi aja yang beliau sampaikan. Enggak. Saya ini memang praktisi, sama seperti bunda, merasakan bagaimana sulitnya ya ketika mendidik anak kita, berusaha kita menjadikan mereka jadi anak yang soleh. Ya, kalau ngasih makannya insya Allah lah, ndak susah-susah amat. Kalau hanya untuk makan, cuma bagaimana mereka ini jadi soleh, ini perjuangan yang luar biasa. Saya berapa kali tuh jamaah pengajian. Jadi jamaah pengajian saya ini bunda 80% ibu-ibu. Jadi mereka sering nelpon, Ustaz kami mau silaturahim ke rumah. Mau silaturahim ke rumah. Saya bilang, kalau mau silaturahim ibu, tak usah di rumah. Jadi di mana silaturahimnya Ustaz? Jumpai saya di pondok, di IBS. Kenapa nggak boleh ke rumah? Karena, mohon maaf, kalau datang ke rumah nanti ada yang patah kecematanya. Ya, kadang dipanjat-panjatnya sama anak saya, ibu tuh duduk, manjat dia ke tengkuknya. Jadi saya nggak enak kadang. Apalagi nengok dinding rumah. Banyak apa? Banyak lukisan. Ya, dindingnya bagus. Cuma di spidol semua, ditulis-tulis semua, Masya Allah. Nih, saya merasakan bagaimana luar biasanya mendidik anak. Ya, jadi insya Allah saya sama seperti bunda, seperti ayah, juga praktisi, tahu keadaan kita, ya bagaimana sulitnya perjuangan menjadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh dan anak yang soleha. Nah, akan tetapi kita berusaha ya agar anak kita ini dididik dengan berlandaskan Al-Quran. Nah pertanyaannya, Ustaz Rio, kayak gimana pendidikan dan pengasuhan anak berlandaskan Al-Quran? Ini yang perlu kita terapkan para bunda, para ayah. Ya, ini yang kita terapkan, bagaimana mendidik anak kita itu dengan berlandaskan Al-Quran. Ini ikhtiar kita. Seperti apa? Nah yang pertama, kalau kita ingin anak kita ini soleh, ya solehnya tidak harus sekarang, berproses. Bisa nanti 10 tahun, bisa 20 tahun. Cuma kita berproses mendidik mereka dengan Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita jadi soleh, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah didik anak kita dengan tauhid. Ini, tauhid harga mati. Ya. Di dalam surah Luqman, Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nih kata Allah, ingatlah ketika Luqman ya berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan Luqman memberikan pengajaran kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekali-kali berbuat syirik kepada Allah.
inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi para bunda, kalau kita mengasuh anak dengan menerapkan prinsip Al-Quran, berarti yang harus kita lakukan yang pertama adalah tanamkan nilai tauhid di hati mereka. Tauhid itu kita ajarkan tentu dari sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan masa perkembangan mereka. Kalau anak kita misalnya usia 5 tahun, usia 4 tahun, 5 tahun, bagaimana cara mengajarkan tauhid kepadanya? Ya dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Ya, jangan kita meniru pendidikan yang salah mungkin yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Kalau di kampung dulu, ayah bunda, saya orang air tiris Kampar. Ada orang air tiris di sini bunda? Tidak ada. Jadi orang tua kita dahulu, kalau ngajar anaknya, niatnya baik, ya nawaitunya baik, cuma caranya yang salah. Misalnya kayak gini, kalau kita nakal dulu di kampung-kampung, misalnya kita perangainya agak berlebih, ya tingkahnya agak berlebih. Jadi mak kita di kampung dulu niatnya baik, cuma caranya kurang tepat. Apa katanya? Rio, jangan nakal-nakal ya. Nanti kau nakal-nakal dikejar hantu nanti. Itu niatnya baik, menjadikan kita jadi orang, berusaha jadi orang baik, tidak nakal. Cuma caranya itu bisa merusak tauhid. Anak kita jadinya nggak takut sama Tuhan, tapi takut sama hantu. Ya, jangan keluar-keluar apa isi itu. Niat orang tua kita baik, dia nggak ingin kita keluyuran malam, tapi jangan keluar-keluar malam. Nah apa gitu mak? Tuh ada hantu kelelek situ. Hantu kelelek. Tahu bunda hantu kelelek? Ada hantu belaus itu. Itu niatnya baik supaya kita nggak pergi main petak umpet malam. Ya tapi caranya tak tepat, merusak tauhid. Maka ayah bunda, ini pelajaran pertama yang harus kita berikan kepada anak kita, ya, ajarkan tauhid kepada mereka. Nah, ya kalau nolong orang, ya kita niatnya kenapa nak? Niatnya kalau bantu kawan, yang ngasih ke kawan, niatnya cari ridho Allah, supaya Allah sayang kepada kita. Kalau kita ngambil punya kawan bunda, kalau kita ngambil barang kawan bunda, nggak boleh bunda, nggak boleh. Nanti kenapa nggak boleh bunda? Nanti Allah marah pada kita, Allah nggak suka. Ajarkan bahasa tauhid seperti itu, ya, bahasa sederhana. Ya, kalau misalnya anak kita misalnya dia bertengkar dengan saudaranya, ingatkan dia, nggak boleh nak marah jahat sama saudara, nggak boleh jahat sama adik. Nanti Allah marah kepada kita, Allah nggak suka kepada kita. Kalau sayang sama adik bunda, kalau sayang sama adik, sayang sama abang, sayang sama kakak, Allah cinta pada kita. Nanti di akhirat kita masuk surga. Kalau masuk surga kenapa bunda? Nanti kalau masuk surga, apa yang abang mau, apa yang kakak mau dikasih sama Allah. Mau pesawat dikasih di surga, kalau mau robot dikasih sama Allah di surga. Jadi kita ajarkan tauhid sesuai dengan usia mereka. Subhanallah. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendidikan berbasiskan Al-Qur'an. Ya, yang pertama, ajarkan tauhid kepada mereka. Yang kedua, perintahkan mereka sedini mungkin untuk mendirikan sholat. Ya, Ustadz kan belum balik Ustadz. Apakah mereka harus sholat? Kan belum ada hukum taklifiyah di pundak mereka Ustadz. Apakah anak-anak harus sholat? Ya, ini sebagai tarbiyah bagi mereka ya bunda. Ya, ajak mereka sholat. Di rumah misalnya kan, ajak anak kita sholat. Kalau udah bisa anak nih dibawa ke masjid, tidak lari-lari, diperkirakan dia tidak akan lari, tidak hilang di masjid, suruh ayahnya ngajak ke masjid. Kalau bisa, ayah sama bunda bawa anaknya berjamaah di masjid. Ya. Kalau bunda, mana yang lebih sering sholat di rumah atau sholat di masjid? Mana yang lebih afdol bunda? Di rumah atau di masjid? Mana bunda? Ummahat itu mana lebih afdol, di rumah atau di masjid sholatnya?
Ah, memang ada hadisnya, hadis Nabi SAW. Nabi katakan sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan itu adalah di rumah. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, memang Nabi ya berhati-hati menyuruh perempuan zaman itu sholat di rumah karena khawatir kalau sholat di masjid itu menimbulkan fitnah. Karena para sahabiat itu dulu ya, ada sebagian para sahabiat mereka itu sholat ke masjid itu tabarruj, berhiasan berlebih-lebihan, dan mereka berharum-haruman. Kalau orang Arab tuh kalau parfumnya sangat luar biasa. Jadi kalau masjid dia itu akan menimbulkan fitnah tercium oleh laki-laki. Maka Rasulullah katakan lebih baik di rumah. Tapi kalau bunda misalnya ke masjid, niatnya untuk mentarbiyah anak, mencari doa Allah, itu lebih baik ke masjid dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Apakah zaman Rasulullah ibu-ibu ke masjid? Ke masjid. Buktinya pertama Aisyah mengatakan kami para wanita itu sholat subuh ke masjid. Dan ketika matahari belum terbit kami telah duluan keluar sebelum laki-laki. Kemudian dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, aku berniat untuk memanjangkan bacaan sholatku. Jadi Rasulullah pernah berniat dia memanjangkan bacaan ayatnya ketika sholat. Tapi ketika beliau ingin memanjangkan bacaannya, terdengar oleh Nabi seorang anak kecil menangis di gendongan ibunya di sok belakang. Maka Nabi membatalkan niatnya untuk memanjangkan bacaan ayat. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang sholat di belakang bersama Nabi sambil gendong anaknya nangis. Nabi nggak mau ibunya khawatir. Berarti zaman Nabi ibu-ibu juga ke masjid. Jadi kalau misalnya bunda tidak menimbulkan fitnah, ke masjid. Tapi kalau menimbulkan fitnah di rumah. Ada wanita yang menimbulkan fitnah, ada. Dari mana kami tahu? Ustaz, tengok besok di bulan Ramadan pergi sholat tarawih. Ada ibu-ibu ke masjid, ini menimbulkan fitnah nih. Dipakainya mukena, pakai baju kaos di dalam, pendek tangan, mukena di sini diletakkannya ke leher, terus dipakai sejadah diletakkan di tangannya. Lewat dekat bapak-bapak yang kan biasa bapak-bapak tuh sebelum iqomat mereka merokok-rokok dulu di luar, di teras. Lewat dia di situ, sengaja dia lewat di situ, terus disapa sama bapak-bapak, ibu tambah comel aja sekarang. Bapak, katanya. Yang kayak gitu tuh nggak boleh ke masjid tuh, menimbulkan fitnah. Banyak tuh di perumahan-perumahan. Ya, bapak-bapak ini kan kalau sebelum qomat mereka duduk dulu merokok. Ceritanya mulai cerita bola, cerita Luhut Panjaitan, Gibran, macam-macam tuh. Lewatlah ibu tuh, sengaja dia lewat di pintu dekat bapak-bapak. Digoyang-goyang. Ibu, iya pak. Itu tuh yang kayak gitu tuh nimbulkan fitnah di rumah aja. Tapi kalau kita ke masjid demi mentarbiyah anak kita sholat, ya ke masjid itu bagus. Ya bersama suami ke masjid. Jadi sejak dini anak kita ini ditarbiyah untuk ke masjid, ya untuk sholat. Ya. Kenapa harus ditarbiyah dia sholat, Ustaz? Kan dia belum balik. Ya agar dia nanti ketika dia dewasa dia udah terbiasa dengan sholat. Tidak gampang, tidak bermudah-mudahan dia meninggalkan sholat. Nabi sendiri sudah mengingatkan kepada para orang tua, muru auladakum bis sholah idza balagha sab'a sinina min umrihi. Suruh anak kalian sholat, kata Nabi, apabila sampai usianya 7 tahun. Ya, ini anak kita nih berapa? Buya, ini anak antum berapa usianya? 5. Ya, ada yang 7, ada yang 7 tahun ya. Namanya juga apa kan? PAUD. Ini dididik nih. Walaupun belum sampai 7 tahun tetap diajarkan untuk sholat. Kalau udah sampai 7 tahun, itu harus lebih ditegaskan untuk mendirikan sholat. Bahkan kalau sampai 9 tahun nggak mau dia sholat, cubit dikit. Fadribuhu, kata Rasulullah. Fadribuhu itu maknanya bukan dihabuk macam maling ayam, bukan kayak gitu. Fadribuhu, cubit sayang. Tokok dikit. Bunda kok dipukul abang bunda? Bunda sayang sama abang. Bunda nggak mau abang besok masuk neraka. Maka bunda suruh abang sholat. Sholat. Ambil handphonenya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suruh anak kita sholat kalau udah 7 tahun. 9 tahun nggak sholat, cubit dikit, pukul dikit.
Ustadz, nggak boleh sama Kak Seto, Ustadz. Dilarang sama Kak Seto. Mukul anak. Ya, mukul tempeleng iyalah nggak boleh. Tapi kalau mukul sayang, itu boleh. Ya, mukul sayang itu kan nggak dilarang, tidak melanggar HAM. Ini bapak-bapak nih sering mendapat pukul sayang nih kan? Iya enggak? Nah, kalau mukul kayak gini, itu KDRT. Kalau pukul sayang kan biasa kayak gini, abang ya, itu enggak apa-apa. Ya, jadi para ayah, para bunda, jadi pukul anak kita tanda kita sayang pada mereka. Pertanyaannya, Ustadz, kalau 9 tahun enggak sholat dipukul, kalau udah kelas 3 SMA enggak sholat, ada apa itu? Udah kelas 3 SMA, atau udah anaknya ada 2. Ini anak kita nih, anaknya ada 2, berarti ibu berarti dia punya cucu besok kan? Anak ibu udah nikah, anak laki-laki ibu udah nikah, anaknya udah 2, ibu udah punya cucu. Itu anak ibu belum juga sholat lagi, itu diapain anak kayak gitu? Udah jadi bapak-bapak ada sholat, nah itu digantung lagi tuh. Kalau udah jadi ayah orang nggak sholat, itu digantung lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi, perjanjian kami dengan mereka adalah mendirikan sholat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara, sungguh dia telah kufur. Saya nggak mau pakai kata kafir, keras sekali ustadznya, pakai kufur, ingkar. Nah ya, jadi kalau udah dewasa nggak sholat, udah jadi bapak orang, ibu orang nggak sholat, itu memang ancamannya faqad kafara, dia telah kufur. Fi'il madi itu Bu ya, berarti udah kufur, tidak akan lagi, tapi udah kufur pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi memang pendidikan anak, pengasuhan anak berbasis Al-Quran ini bunda, ya, ajarkan mereka sedini mungkin untuk sholat. Kemudian yang ketiga, pendidikan atau pengasuhan anak berbasis Al-Quran adalah jadikan rumah kita itu sebagai madrasah. Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Jadi siapa gurunya? Gurunya ibu, ayah kepala sekolah. Ya, jadi gurunya ibu. Maka ada pepatah Arab itu mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Jadi PAUD Az-Zahra ini tanggung jawab mereka itu sebenarnya untuk membantu para bunda. Guru yang asli itu ya bunda-bunda ini. Guru yang di sini itu cuma membantu. Ya, membantu. Guru aslinya para bunda. Ya, makanya kalau kita melihat pendidikan pengasuhan berbasis Al-Quran, kita jadikan rumah kita sebagai madrasah, tempat pendidikan. Ya, ibu sebagai guru, ayah sebagai kepala sekolah sekaligus jadi guru. Jadi sedini mungkin para bunda, ya, ajarkan anak kita dengan agama. Ya, untuk metodenya kita yang lebih tahu. Metode dalam mendidik ini kan tidak ada satu metode, banyak caranya. Jadi mendidik itu seni, ya, tidak ada satu cara, banyak. Maka kita yang lebih tahu karakter anak kita, sifat anak kita. Nah, kita mendidik mereka sesuai dengan karakter mereka. Ada anak kita mungkin yang pertama orangnya kuat, ya, orangnya tegas, anaknya tidak cengeng, tidak mudah menangis. Itu luar biasa, kita didik mereka berdasarkan karakternya. Kalau dia tidak menghafal Quran, boleh dipelototin sedikit. Tapi kalau anak kita nih yang kedua misalnya agak penangis, sering sakit-sakitan, apalagi punya riwayat pernah punya penyakit kebocoran jantung dulu waktu kecil, waktu bayinya, itu memang harus dilunakkan sedikit dalam mendidiknya. Nggak bisa kata-kata tegas diucapkan kepadanya, nanti dia nangis dan sebagainya. Jadi memang mendidik anak kita yang lebih tahu. Makanya sekolah yang pertama itu adalah ibu. Dikatakan oleh pepatah Arab, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Saya ingat di zaman Umar bin Khattab, para bunda, pernah ada seorang bapak. Dia mengadukan
perangai anak laki-lakinya kepada Umar bin Khattab. Dia adukannya perangai anak laki-lakinya kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya punya anak laki-laki yang durhaka. Dia melawan kepada saya sebagai ayahnya. Terus setelah itu dipanggil oleh Umar. Lalu disampaikan oleh Umar ke anak tadi. Betulkah apa yang disampaikan ayahmu? Engkau telah durhaka kepadanya. Lalu apa kata anak tersebut para bunda? Wahai Amirul Mukminin, tidak hanya saya durhaka kepada ayah. Sebelum saya durhaka kepada ayah saya lebih dulu durhaka kepada saya. Ditanya oleh Umar, apa kedurhakaan ayahmu? Salah satu kedurhakaan ayahnya itu bunda, ya. Apa kedurhakaannya? Ia tidak memilih ibu yang baik untuk si anak ini. Jadi anak ini lahir dari ibu yang tidak baik. Jadi ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang tidak baik, yang rusak agamanya, berarti itu adalah bentuk kedurhakaan kepada anak yang akan lahir nantinya. Kenapa? Karena dia menyediakan guru yang tidak baik untuk anaknya. Karena ibu itu adalah guru yang pertama. Maka beruntunglah nih para ayah yang di sini nih, ya, karena memberikan untuk anaknya, ya, apa yang diberikan untuk anaknya? Ibu-ibu yang bisa menjadi madrasatul ula, sekolah yang pertama. Jadi para bunda, karena para bunda, para ayah ini adalah madrasah yang pertama, ya, ketika anak-anak kita di rumah, luangkan waktu kita, sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk mentarbiyah mereka, untuk mendidik mereka, luangkan waktu untuk membersamai mereka. Apalagi di usia-usia emas seperti sekarang ini, ya, luangkan waktu kita, ya. Mungkin ada di antara bunda di sini yang pegawai, yang kerja kantoran. Ada bunda berkarir di sini, angkat tangan. Yang mana yang karir? Di mana bunda? Oh, di Pertamina bunda, masya Allah. Ya, ada lagi. Bunda di mana bunda? Guru SMK ya bunda, masya Allah. Ada lagi, ini guru ya bunda, ada lagi. Ini bagi ibu. Di mana bunda? TK dan SD, masya Allah. Ya, ini sesibuk apapun bunda ngajar anak orang, mendidik anak orang, luangkan waktu untuk mendidik anak kita. Karena saya pernah jumpa, ya, tidak pernah lagi, sering jumpa dengan orang yang dia kuliah S2 dan S3. Tapi untuk mendidik anak orang, bukan untuk mendidik anaknya. Anaknya diserahkannya kepada pembantu khadimat yang tamat SMP. Ini menurut saya salah kaprah. Ya, dia kuliah S2, S3 untuk supaya bisa ngajar di kampus, ngajar anak orang dari pagi sampai sore. Tapi anak kandungnya sendiri diberikannya pendidikannya ke pembantu. Ini adalah suatu kesalahan. Nggak salah kita bekerja, berkarir, tapi memang luangkan waktu untuk anak kita. Minimal ketika kita sedang sibuk, telepon, ya, WA, gimana abang, gimana tilawahnya nak, gimana damurojaah hari ini, ditanya. Masya Allah, ini penting bagi kita, ya, untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menjadi sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Dan ini adalah cara pengasuhan pendidikan berbasis Al-Quran. Kemudian yang keempat, selanjutnya, pengasuhan pendidikan berbasis Al-Quran adalah adanya komunikasi dua arah dalam mendidik atau mengasuh anak kita. Ya. Komunikasi ini dari mana? Dari ayah, dari bunda kepada anaknya. Ada komunikasi dua arah. Ya. Dan komunikasi ini kepada anak tidak hanya tanggung jawab bunda, juga tanggung jawab ayah. Ini ayah 2 orang, 3 orang cuma di sini masuk saya kan. Ini kalau banyak nih asik juga bisa saya sampaikan. Cuma karena para bunda yang ada di sini, tolong sampaikan ke suaminya. Minoritas. Ini bunda sampaikan kepada anak-anak manggil siapa sama ayahnya? Abah, Abi, ayah, papa. Yang di Pertamina tadi ibu manggil apa anak sama ayahnya? Abi. Papa atau Abi? Orang Pertamina, papa.
Abi ya, sama. Rajin ke masjid. Bunda manggil siapa anak sama ayahnya? Papa. Ini SPP-nya agak beda kayak ini, papa. Ya. Jadi sampaikan nanti ke para ayah, para papa, para abi, sampaikan nanti. Di dalam Al-Qur'an ya, kalau salah tolong ingatkan Bu ya. Di dalam Al-Qur'an itu dialog antara orang tua dengan anak itu banyak antara ayah dengan anak. Ada pengasuhan dalam Al-Quran antara ibu dengan anak, ada. Siapa? Maryam. Karena Isa tak punya ayah. Mana ayahnya Ustaz? Ya memang gak ada ayah. Allah ciptakan dia tanpa ayah. Adam sama Isa diciptakan tanpa ayah. Makanya yang mendidik Isa itu adalah ibunya. Ibunya seorang wanita soleha, wanita tahira, wanita suci, ponakan Nabi Zakaria, sepupu Nabi Yahya, ayahnya juga seorang ulama, seorang wali Allah, yaitu Imran. Maka dalam Al-Quran surah Ali Imran, keluarga Imran itu ayahnya Maryam. Jadi Maryam ini wanita soleha. Ya, dialah mendidik anaknya, karena dia tidak punya suami. Selain itu, dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran itu antara ayah dengan anak. Yang pertama, surah Yusuf. Ya. Ketika Yusuf mimpi, apa mimpinya Bunda? Dia melihat dalam mimpinya matahari, bulan, bintang bersujud kepadanya. Itu mimpinya. Paginya dia cerita, dia curhat ke ayah atau ke bundanya? Ke ayahnya. Dalam surah Yusuf itu dijelaskan, mungkin dia nggak punya ibu, nggak Ustaz. Bu, bacalah sirah istri Nabi Yakub itu 4. Tapi dia curhat sama siapa? Ayah. Nah, anak kita hari ini curhat sama siapa? Ke ibu, seharusnya ke ayah. Dia dekatnya dengan ayah. Papa, Abi tadi di sekolah, dia curhatnya ke ayah. Ya, kantum ada curhat nggak anak Ustaz? Bapak anak curhat ke bapak anak. Apa yang dicurhatkannya? Manggil siapa anak? Papa, apa curhatnya? Ada guru baru di sekolah ya. Cantik nggak nah ya, jangan kayak gitu. Ya. Jadi para bunda, para ayah ya, itu Nabi Yusuf ketika dia mimpi, dia curhatnya sama ayahnya Nabi Yakub. Ini pelajaran bagi kita bahwa memang ayah itu memang seharusnya tempat curhat. Kalau zaman sekarang kan banyak anak curhat ke ibu daripada ke ayah. Kenapa? Ayah pulang kerja bukan dengan curhat anak dia, main handphone. Main handphone. Apa main handphonenya? Ya macam-macam. Bahkan kalau nggak tahu agama tuh main slot kerjanya bunda. Duit udah nggak ada, ekonomi lagi sulit. Pas ada duit, kalau nggak beli rokok, beli chip. Chip main slot online. Judi online, slot online. Tahu slot bunda? Jadi kalau zaman dulu orang main judi itu ada mesin slotnya. Kalau sekarang slot online. Ya, macam-macam. Ya. Itu judi. Tapi Ustaz, saya kalau menang saya infak kok Ustaznya. Enggak bisa lah. Ya, enggak diterima infaknya, berasal dari harta yang haram. Ya. Jadi para bunda, orang tua sibuk main handphone. Ya, ayah sibuk main handphone. Anak mau cerita ke ayah, dadah sana sama bundamu. Ayah lagi capek nih, lagi sibuk nih, padahal sibuk main slot. Pergilah anak ke bundanya. Rupanya bunda juga sibuk. Apa sibuknya? Sibuk letakkan handphone di depan, si itu pasang jilbab, rambus. Si itu mulai tekan, akhirnya apa? Anak tidak punya tempat curhat. Akhirnya dia pergi ke kawan-kawannya. Ya, dapatlah tempat curhat kawan-kawan tidak baik. Apa kata kawannya? Dahlah, kau cemen mah, ya, nggak usah cerita-cerita sama bunda, sama ayahmu. Udahlah, ini kita main dulu. Main apa nih? Nih, aku beli sebatang tadi.
Kelas 1 SD nih. Nih aku beli sebatang, kita berlima ya, ganti-gantian ngisapnya. Aku takut kena marah, enggak tahu bunda kita apa, biar lagi jadi cowok, jadi laki-laki, enggak cemen kita. Akhirnya karena enggak didengarkan orang tua, anak mencari tempat curhat, tempat yang ada yang mendengarkan dia, dan ternyata adalah kawan-kawan yang membawa dia ke jalan yang negatif, jalan yang salah. Jadi memang kita harus hidupkan komunikasi dua arah dengan anak kita. Ya, dalam Al-Quran itu tadi Nabi Yakub, ya, tempat curhat Nabi Yusuf. Apalagi dalam Al-Quran ayah dengan anak, Ibrahim dengan Ismail. Ya, Ibrahim dengan Ismail. Yang mendidik Ibrahim tuh Ismail. Walaupun dia dibesarkan di kota Mekah oleh ibunya Hajar, tapi tarbiyah ayahnya tetap jalan. Ibrahim setiap dia berkunjung ke Mekah, dia mengajarkan kepada anaknya tauhid, mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Dan Ismail menjadi soleh karena kesolehan ayahnya Ibrahim. Dan ketika Ismail telah remaja, datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Itu Ibrahim berkonsultasi, komunikasi dengan anaknya Ismail. Dan Ismail karena komunikasi ayahnya bagus, dia ridho dengan apa yang dia lakukan. Ayah, kalau ini perintah Allah, lakukanlah. Masya Allah. Jadi Ibrahim dengan Ismail, Yakub dengan Yusuf. Siapa lagi bunda? Dialog antara ayah dengan anak dalam Al-Quran. Kalau tahu, hadiah umroh bagi yang mampu. Nabi Nuh. Cuma anaknya Nabi Nuh ini agak memang qadarullah, memang udah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Ya, agak lain dia dikit. Tidak hanya anaknya, istrinya juga durhaka kepada Nabi Nuh. Ya. Jadi Luqman ini ada yang ulama mengatakan dia seorang nabi tapi bukan rasul. Ada ulama mengatakan dia seorang wali Allah yang soleh. Jadi kalau kita buka surat Luqman, itu kita temukan dialog-dialog, komunikasi-komunikasi. Itu Luqman mengajarkan anaknya. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi. Dan ingatlah kata Allah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan pengajaran kepadanya. Pendidikan yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini Luqman, dia mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya dengan baik, masya Allah. Rasulullah gitu juga. Rasulullah yang dididiknya banyak. Anaknya, anak sambungnya, cucunya, siapa lagi? Sepupunya, itu dididik oleh Nabi semua. Ya. Anak Nabi 6 orang itu dididik oleh Nabi semua dengan baik. Ya, Fatimah itu hasil didikan Nabi. Fatimah itu salah satu wanita yang jadi penghulunya para wanita besok di surga. Ibu-ibu kalau masuk surga besok, ya, itu komandannya di surga itu Fatimah. Mana yang lebih gampang masuk surga, bapak-bapak atau ibu-ibu? Mana yang gampang masuk surga, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ini saya sampaikan kepada bunda. Yang lebih gampang masuk surga itu ibu. Dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan gampang masuk surga ibu-ibu. Nih apa kata Nabi? Iza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktu, tidak ada sholat tasbih, tidak ada duha, tidak ada tahajud, hanya sholat 5 waktu. Ya. Wa shamat syahroha. Pas Ramadan dia puasa. Ya. Tidak ada puasa Senin Kamis, tidak ada ayamul bidnya, cuma pas Ramadan puasa. 5 waktu sholat, pokoknya wajib-wajib dikerjakan. Ramadan puasa, wa hafizat farjaha. Jaga kehormatan. Tidak ada centil-centil di medsos. Tidak ada TP-TP di medsos. TP-TP sok-sok tebar pesona agar viewersnya satu RT semua. Anda ada kayak gitu. Kemudian yang kelima, wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Tidak ada buat undang-undang. Pasal 1 istri tak pernah salah. Pasal 2 kalau istri salah kembali ke pasal 1. Enggak ada buat undang-undang kayak gitu di rumah. Wa ata'at zaujaha, taat pada suami dalam kebaikan.
Nanti di akhirat Allah berfirman kepadanya, wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis syi'ti. Masuklah kalian ke surga dari pintu mana saja yang kalian mau, yang kalian suka. Berarti perempuan susah atau gampang masuk surganya? Gampang. Nah, ini berita baiknya ya. Nah, jadi para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, para bunda yang dirahmati Allah, nih komunikasi dua arah ya anak-anak kita. Ya, antara ayah dengan anak, ya antara bunda dengan anak, komunikasi. Ada permasalahan anak kita, cepat kita tanggap. Nampak misalnya pulang dari sekolah agak bengkak matanya, nangis, jangan dibiarkan. Ditanya, kakak kenapa nangis? Sendal hilang sebelah bunda. Ya dah, tenang, berarti gak rezeki kita nak. Disembunyikan kawan? Enggak. Ada, berarti gak rezeki kita, besok kita cari. Jadi intinya, Masya Allah ayah bunda, kita hidupkan komunikasi dua arah. Yang terutama para ayah, ya, Luqman dengan anaknya, Ibrahim dengan anaknya, Yakub dengan anaknya, dan banyak lagi kisah. Rasulullah gitu juga. Rasulullah, Fatimah dan seluruh anak-anaknya semua hasil didikan Rasulullah SAW. Anak sambung Rasulullah siapa? Anak angkatnya, ini anak sambung. Jadi Rasulullah ini kan banyak menikahi janda-janda nih yang punya anak. Ya, itu dididik oleh Nabi tuh semua. Salah satu periwayat hadis tuh namanya Salamah. Salamah ini siapa? Anaknya Abu Salamah. Jadi ada sahabat Nabi yang soleh, yang baik, meninggal dunia, namanya Abu Salamah. Ya, setelah iddah istrinya habis, istrinya dinikahi oleh Nabi, namanya Ummu Salamah. Jadi salah satu ummul mukminin itu Ummu Salamah. Anaknya Salamah ini salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi betul-betul dididik oleh Nabi, anak sambungnya ini, anak sahabatnya ini dididik oleh Nabi. Gitu juga cucunya. Siapa cucu Nabi? Hasan, Husain. Ya. Bahkan ketika anak ini lahir, yang mengakikahkannya siapa? Ayahnya atau kakeknya? Hasan Husain waktu lahir dulu yang mengakikahkannya ayahnya atau kakeknya? Kakeknya bunda. Ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa nggak diakikahkan ayahnya Ustaz? Ayahnya nggak mampu. Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang ekonominya lemah. Ya, siapa yang mengakikahkannya? Kakeknya. Jadi ini jadi dalil. Nih kalau anak kita belum akikah, ekonomi kita nggak bagus, masih goyang, boleh diakikahkan oleh kakeknya. Kalau kakeknya kebun sawitnya banyak. Nah, sampaikan besok ke ayah bunda. Pak, cucu papanya belum akikah nih Pak, gimana nih Pak? Nah, kalau papanya soleh biar papa akikahkan. Kalau papanya nggak soleh, tuh kan papa bilang dulu, ngapa kau mau nikah dengan dia aja? Dia tahu kere. Jadi ini dalil boleh kakek mengakikahkan cucu. Jadi Hasan Husain ini tarbiyah Nabi. Ya, tidak hanya anak kandungnya, anak angkatnya, kemudian cucu-cucunya ini dididik oleh Nabi. Sepupunya juga Nabi yang didik. Siapa? Ali bin Abi Thalib itu sepupu Nabi. Hasil didikan Nabi. Sahabat yang tak pernah menyembah berhala, ya, ketika awal kenabian itu cuma Ali bin Abi Thalib. Kalau Umar sebelum dia Islam, dia nyembah berhala. Buktinya Umar dia cerita, dia pernah membuat berhala untuk disembah dari roti. Dibuatnya dari kue, dari roti, dan berbentuk, dah jadi Tuhannya tuh lapar dia. Dimakannya kepala dewanya tuh. Ini Umar waktu dia masih jahiliyah. Abu Bakar gitu juga, yang lain gitu juga. Cuma Ali bin Abi Thalib tidak pernah nyembah berhala karena dia sejak kecil di rumah Nabi, dididik oleh Nabi. Luar biasa. Nih para ayah nih, ya, sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk anak kita. Ini pendidikan berbasiskan Al-Quran, ya, dilakukan oleh Nabi dulu. Ya, banyak dididiknya. Ali, siapa lagi? Abdullah bin Abbas. Didikan Nabi juga tuh. Abdullah bin Abbas. Siapa lagi? Fadil bin Abbas. Dididik juga oleh Nabi dulu. Banyak anak-anak yang dididik oleh Nabi. Jadi intinya, ya, kalau kita ingin mengasuh anak kita, mendidik anak kita berbasis Al-Quran,
lakukan komunikasi dua arah, terutama antara ayah dengan anak. Kemudian saya terlupa tadi menyampaikan kepada Bunda, ini kisah sangat menarik sekali. Dalam surah Yusuf, tadi saya ceritakan dalam surah Yusuf itu hanya dialog antara Yusuf dengan ayahnya. Ya, ketika Yusuf curhat, dia melihat bulan, matahari, bintang bersujud kepadanya. Dalam ayat yang lain, ya, masih dalam satu surat Yusuf, itu dikisahkan ketika Yusuf itu tergoda oleh seorang wanita, ibu angkatnya. Siapa nama ibu angkat Yusuf tuh? Siapa, Bunda? Ada dalam Al-Quran nama Zulaikha. Zulaikha atau Zulaikha? Ini ikhtilaf nih. Ya, dalam Al-Quran namanya Imro'atun Aziz, istrinya Aziz. Kenapa nggak disebut namanya oleh Al-Quran? Abu Lahab disebut oleh Al-Quran kan? Fir'aun disebut oleh Al-Quran kan? Haman disebut Al-Quran, Qarun disebut dalam Al-Quran. Tapi kenapa istrinya Aziz namanya Zulaikha tapi tak ada dalam Al-Quran? Itu hanya riwayat. Ya, hanya disebut istrinya Aziz, Imro'atun Aziz. Kenapa, Bunda? Ini kata para ulama, ya. Zulaikha ini ketika dia menggoda Yusuf, akhirnya tidak lama setelah itu, bertahun-tahun kemudian dia sadar. Dia taubat. Dia malu atas perbuatannya, dia taubat. Maka kata para ulama, ketika seorang hamba yang berdosa dia malu pada Allah, maka Allah pun malu untuk menulis namanya. Kalau Fir'aun tidak ada malu-malunya. Kalau pula iblis tidak pernah ngaku dirinya Tuhan. Dia hanya kesalahan iblis tuh, dia nggak mau bersujud kepada selain Allah. Dia hanya mau bersujud pada Allah. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Walaupun dia nggak mau sujud kepada Adam tuh bukan alasan sebenarnya, bukan karena dia tauhidnya tinggi, tapi karena dia sombong, itu aja kan. Allah sudah surga. Ini Fir'aun nih bejatnya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah dewa kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini buruknya Fir'aun. Makanya Allah tulis namanya dalam Al-Quran, Fir'aun. Allah nggak malu-malu nyebutnya karena dia nggak malu dengan perbuatannya. Sedangkan Zulaikha, dia malu, dia taubat, dia hijrah, maka Allah nggak mau nyebut namanya. Sebagai pelajaran Allah sebut cuma Imro'atun Aziz, istrinya Aziz. Nah, yang menarik, Bunda, istrinya Aziz ini cantik. Ya, kenapa cantik? Ya, istri pejabat. Ya kan, nggak pernah megang sapu, nggak pernah nyuci piring. Ya kan, ada pembantu di rumahnya. Pokoknya dia ratu lah. Kalau Bunda dibilang sama suami di rumah ratu, ica-ica aja. Ya kan? Dibilangnya Umi, ya Abi, Umilah ratu di rumah ini. Kan bohong tuh. Mana ada ratu ngepel? Ada ratu ngepel? Enggak. Tapi Zulaikha ini ratu yang asli. Dia ada dayang-dayang, dia cantik, dia terawat. Nah, ketika dia menggoda Yusuf, mengajak Yusuf berbuat maksiat, Yusuf waktu itu karena dia seorang pemuda yang normal, timbul ada keinginan di hatinya, punya keinginan yang sama pada Zulaikha. Tapi tiba-tiba Allah tampilkan bayangan wajah ayahnya Yakub dengan wajah yang agak marah kepadanya. Masya Allah. Hingga akhirnya hilanglah keinginan Yusuf untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah tampilkan wajah ayahnya Yakub. Ini pelajaran bagi kita nih, para ayah. Ya, ini kata para ulama, kesolehan ayah itu bisa menjaga anak kita. Terbayang besok anak kita nih udah besar besok. Mereka udah dewasa, pergi kuliah besok ke Bandung, ke ITB. Ya, kuliah di Bandung. Pas sedang buat tugas kuliah, malam minggu tuh berdering handphonenya. Pas diangkat, siapa? Ini saya, Siti, kawan kuliah. Rupanya gadis Bandung, cantik. Malam minggu yuk, kata si Siti tadi. Terus anak Bunda mulai ada keinginannya untuk pergi. Ya, apalagi tidak nampak sama orang tuanya kan. Orang tua di Pekanbaru, mereka di Bandung. Tidak kan ada yang nampak kalau dia buat maksiat. Pas dia mau keluar dari kosnya,
untuk pergi malam minggu, udah pakai parfum, udah sisir dan segala macamnya. Tiba-tiba terbayang wajah ayahnya. Langsung ciut, hilang keinginan untuk maksiat. Berarti ayahnya adalah orang yang luar biasa, orang soleh. Ya, jadi Nabi Yakub itu Allah tampilkan wajah Nabi Yakub tuh hingga Nabi Yusuf tuh hilang keinginannya untuk berbuat kepada Zulaiha, hingga dia akhirnya lari. Masya Allah. Ini luar biasa. Besok nih Buya ada anak laki-laki Buya? Ada. Berapa anak tuh? Baru satu. Oh, baru satu ya. Mudah-mudahan tambah lagi besok. Amin. Nih, anak antum besok dewasa, pergi ke Jakarta, pergi kuliah ke luar negeri. Lalu timbul keinginannya untuk berbuat maksiat misalnya. Teringat dia wajah ayahnya pakai kacamata, ayahnya lagi ngajar, lagi dakwah, langsung astagfirullah, saya anak ustad. Astagfirullahaladzim, saya nggak pantas buat kayak gini. Ini berarti ayahnya soleh. Tapi kalau anak ingat dia wajah ayahnya, tambah maksiat dia. Ngapa tambah maksiat? Ayah lebih parah lagi katanya. Itu memang kacau ayahnya ya. Jangan sampai. Ya na'udzubillah min zalim. Jadi para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini komunikasi dua arah. Ini pendidikan Al-Qur'an antara orang tua dengan anak, terutama antara ayah dengan anak. Sampaikan nanti bunda ke bapak-bapak di rumah nanti. Kata Ustaz Rio, Bang. Kata Ustaz Rio, Pak. Ini papa harus meluangkan waktu untuk Ananda, ya, untuk anak kita, ya, karena memang tanggung jawab ayah juga luar biasa dalam Al-Quran. Kemudian terakhir, pendidikan berbasis Al-Quran. Jangan lupa, ini paling penting, ayah bunda untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Setiap sholat doakan anak-anak kita. Para nabi, para rasul, terutama Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, itu dia mendoakan diberikan anak-anak yang soleh. Ya, apa doanya dalam Al-Quran supaya kita diberikan anak yang soleh? Rabbi habli minas solihin. Apalagi? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pengasuhan berbasis Al-Quran adalah yang terakhir dengan cara selalu mendoakan anak-anak kita. Ini terutama para bunda nih, doanya mustajab. Tidur malam nih anak-anak kita nanti pegang kepalanya. Ya Allah, jagalah anak saya ini ya Allah. Siapa namanya misalnya? Humairah. Jaga Humairah ya Allah, jangan sampai dia berbuat maksiat suatu hari ya Allah. Jadikan dia anak yang soleha ya Allah. Doakan. Anak laki-laki kita juga gitu, doakan. Ya, bunda. Kemudian apa implementasinya? Implementasinya ya agar anak kita ini bisa menjadi manusia-manusia Qur'ani, ya biasakan di rumah nanti para bunda, para ayah, kita hidupkan tilawah Al-Qur'an. Ya. Apa yang diajarkan di PAUD kita ini ya diajarkan menghafalkan juz pendek, juz ammah. Nanti murojaah di rumah. Ditanya, coba bunda tengok sampai mana hafalannya. Dah hafal surat Al-Buruj, dah hafal surah Al-Insyirah. Ayo murojaah sama bunda. Ajak anak kita murojaah. Itu implementasinya pendidikan Qur'ani itu dengan menghidupkan Qur'an di rumah-rumah kita. Ya. Ini insyaallah nih luar biasa nih. Ini Ustazah Kepsek berapa juz tamat dari PAUD nih targetnya? 20 juz. Berapa targetnya, berapa surat? 1 juz. Tamat PAUD nih juz 30 hafal. Subhanallah, itu standar S1 UIN. Iya. Di UIN kalau selesai S1, salah satunya apa? Hafal juz ammah, juz 30. Ya itu standarnya. Ini Masya Allah, setara dengan UIN ini pendidikannya. Ya kan? Tamat UIN, S1, nah tamat PAUD Az-Zahra. Sama. Ada gelarnya, Sarjana Juz Ammah. Nah, subhanallah. Ini harus dijaga nih hafalannya. Rajin murojaah di rumah. Ini bunda, anak-anak bunda yang hafal Quran di sini. Bunda tuh ya bilang sama ayahnya nanti di rumah, nggak rugi mengeluarkan duit untuk SPP. Kenapa? Karena besok kalau anak kita hafal Quran, Allah berikan besok mahkota dari cahaya. Allah letakkan di kepala bunda.
Nah, Bunda ingin jadi ratu selama ini kan, tidak dijadikan juga ratu. Yang ada di rumah nyapu, masak, nyuci piring. Ratu itu cuma di mulut aja. Besok di akhirat jadi ratu beneran, diberikan mahkota dari cahaya. Dari mana dapatnya Ustadz? Nih anak-anak kita yang hafal Quran tuh besok mendapatkan syafaat, dan kita kecipratan syafaatnya, diberikan mahkota dari cahaya. Ya, jadi Bunda ya, hidupkan murojaah di rumah kita. Ya, ajak anak kita membaca Quran di rumah, mengulang-ulang hafalannya. Ayahnya juga ya, ajak bentuk halaqah di rumah, ya baca Quran di rumah. Masya Allah. Jadi para bunda, para ayah, ini pesan saya kepada kita, yaitu bagaimana kita seharusnya mendidik anak kita menjadi anak-anak soleh, tentu saja dengan berbasiskan Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya udah balik kita lagi. Baik. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada MC.